Kami sajikan berita dari dunia olahraga untuk Anda, Saudara. Skuad Garuda Muda telah mengukir sejarah baru usai berhasil mengalahkan Korea Selatan dan lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Kini, tinggal selangkah lagi Timnas Indonesia akan melaju ke babak final serta mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Namun, apakah mimpi besar skuad Garuda Muda ini bisa terwujud? Sedikitnya untuk mewujudkan mimpi ini, Timnas Indonesia U23 harus mengalahkan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 yang akan digelar nanti malam. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Abdullah bin Khalifa Qatar Senin hari ini, tepatnya pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Pertarungan habis-habisan dalam laga ini akan diperlihatkan oleh Timnas Garuda Muda untuk memperjuangkan mimpi yang belum pernah terwujud. Pasalnya, Uzbekistan bukan lawan yang mudah, sebab tim ini memiliki statistik apik di Piala Asia U23. Uzbekistan selalu menang dan sudah membekukan 12 gol sepanjang pentas di Piala Asia U23. Pelatih Timnas U23, Sinteyong menegaskan bahwa Garuda Muda akan berusaha keras untuk bisa lolos ke babak Olimpiade Paris dengan memenangkan laga malam ini. Sinteyong mengakui Uzbekistan jadi lawan yang tangguh dan Indonesia belum pernah lolos ke babak Olimpiade. Jadi, pekerjaan rumah besar ini tentunya. Namun dirinya dan para pemain tak hanya menjadikan ini sebagai beban dan juga tekanan target. Justru akan bermain lepas ataupun all out. Kerja keras semaksimal mungkin meraih capaian terbaik akan dilakukan untuk bisa memenangkan laga pada malam ini. 사실 저는 인도네시아가 한 번도 올림픽에 못 나간 줄 알았어요. 근데 68년도에 멜번에서 났다는 얘기를 듣고 이번에 그 히스토리를 알았기 때문에 이제 한번 우리도 도전할 때가 되었다. 저는 어떻게든 우리 인도네시아 축구 대표팀이 이번 파리 올림픽 나갈 수 있게끔 잘 할 것이고 저는 뭐 크게 그런 것을 부담보다는 우리 선수들과 같이 즐기면서 파리 올림픽에 입성할 수 있게끔 준비하도록 하겠습니다. Bisa dibilang kali ini mendapatkan lawan yang tangguh, Indonesia harus kehilangan salah satu pemain andalannya yakni Rafael Struijk. Kontribusi besar dengan mencetak 2 gol saat laga melawan Korea Selatan menjadi bukti tangguhnya Garuda Muda kini. Pemain berusia 21 tahun ini terpaksa absen dalam laga semifinal karena mendapat akumulasi kartu kuning. Pertama, Struijk ini mendapat kartu kuning saat Timnas Indonesia melawan Yordania. Lalu kartu kuning kedua diberikan kepada pemain dengan nomor punggung 11 itu sesaat setelah ia mencetak gol pada pertandingan melawan Korea Selatan. Kemudian, saudara, bukti ketangguhan Rafael Struijk saat membela Timnas Indonesia U23 bahkan juga diakui oleh sejumlah negara. Salah satunya adalah Vietnam. Media Vietnam bahkan menyebut kehilangan Struijk akan menjadi kerugian besar bagi U23 Indonesia. Apalagi lawan Indonesia di semifinal malam ini adalah Uzbekistan. Namun, saudara, skuad Garuda Muda masih memiliki beberapa pemain berkualitas lainnya, diantaranya adalah Hoki Carakan dan Ramadan Sananta. Hoki merupakan striker muda dengan memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk Timnas Indonesia U23. Pemain 19 tahun ini juga memiliki potensi yang baik. Sementara itu, Ramadan Sananta, striker di umur 21 tahun ini juga terus mengasah kemampuannya untuk menampilkan performa terbaik bersama dengan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia ini. Para pemain Timnas berjanji akan bertarung lebih keras dibandingkan dengan pertandingan yang terakhir. It will be tough match, and then because we play against good opponent, and the player also every player in good shape, in good condition, and tomorrow we will fight more than last match.
Kalau melihat perjalanan tim Uzbekistan untuk bisa lolos ke babak semifinal ini, sebelumnya karena telah berhasil mengalahkan Arab Saudi di tanggal 26 April 2024 atau pada Jumat lalu dengan skor akhir 2-0. Kemenangan itu didapatkan dari gol yang dicetak oleh Kuseyin Nurshayev dan Umarail Rakhmonaliev. Para pemain tim Uzbekistan U23 ini memang patut diwaspadai, terutama pemain kuncinya yakni Kuseyin, Abduvohid, dan Jazurbek yang mengantarkan Serigala Putih tak pernah kalah sejak laga pertama. Di Piala Asia U23, timnas Uzbekistan ini memiliki catatan yang cukup mengesankan. Uzbekistan lolos ke babak semifinal dengan status sebagai tim yang belum pernah kalah atau belum pernah kebobolan gol bahkan di situ. Di fase grup, mereka menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan. Uzbekistan juga menjadi satu-satunya tim yang sampai saat ini belum pernah kebobolan gol. Sama seperti lawannya di perempat final, yakni Korea Selatan, Uzbekistan pernah menjuarai Piala Asia U23. Tepatnya, Uzbekistan ini juara Piala Asia U23 di tahun 2018 usai mengalahkan Vietnam saat final di Tiongkok. Saat itu, Uzbekistan mengalahkan Vietnam dengan skor 2-1. Tentu menjadi juara di Piala Asia U23 di tahun 2024 ini tetap menjadi target daripada timnas Uzbekistan. Usai mengalahkan Arab Saudi, pelatih Uzbekistan Timur Kapsabde kembali fokus mematangkan timnya untuk terus berlatih menyiapkan diri menghadapi Indonesia. Uzbekistan tak akan memandang remeh timnas Indonesia U23 yang sebelumnya mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final dan menumbangkan Australia di penyisihan grup A. Qarshi jamoaga imkoniyat qoldirmasdan bizga kerakli natijani qo'lga kiritdik va yo'limizda, maqsadimizda davom qilyapmiz. Eng xursand bo'lganimiz ham shu. Xudoga shukr. O'shaning uchun hammani g'alaba bilan tabriklayman. Davomli bo'lsin. Inshaalloh keyingi uchrashuvga tayyorgarlik boshladik. Saudara, tim Garuda Muda bakal kembali mendapatkan dukungan penuh dari para supporter saat menghadapi Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 malam ini. Hal itu setelah tiket laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha habis terjual alias sold out. Stadion Abdullah bin Khalifa ini sebenarnya memiliki kapasitas 12.000 kursi. Namun, untuk laga ini, tiket yang dijual panitia hanya sebanyak 10.000 lembar. Dan ini dia pendukung timnas U23 yang akan kembali membanjiri Stadion Abdullah bin Khalifa saat Garuda Muda melawan Uzbekistan. KBRI Doha bahkan sudah mengakomodir supporter sepak bola untuk mendukung timnas U23. Sekitar 3.500 tiket sudah diborong untuk supporter timnas Indonesia. Gemuruh ribuan supporter akan kembali ciptakan rekor di Stadion Abdullah bin Khalifa Qatar. Karena melihat permainan sebelumnya Indonesia waktu lawan Korsel kan tampil luar biasa juga tuh Indonesia. Jadi optimis untuk nanti malam sih Indonesia menang dengan, kalau menurut saya prediksinya 2-1 untuk Indonesia. Untuk skor saya optimis pertandingan ini akan dimenangi oleh timnas Garuda dengan skor 2-0. Ini 2-0 berarti optimis kelihatan. Optimis sekali melihat dari permainan impresif anak-anak asuh Sinteyong, terutama juga Hernando pasti bakal habis-habisan menjaga gawang Indonesia dari serangan Uzbekistan, dan saya pikir clean sheet, optimis gawang timnas nggak akan kebobolan malam ini. Termasuk pertandingan yang istimewa, saudara, jelang melawan Uzbekistan ini, para pemain timnas Indonesia tak hanya melakukan latihan, mereka juga melakukan pemulihan kondisi dengan berenang bersama. Dalam akun Instagram Timnas Indonesia tampak Justin Hubner, Nathan Chewon, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand bersantai. Pemulihan kondisi ini dilakukan usai melakoni laga di perempat final Piala Asia U23 menghadapi Korea Selatan.
Bahkan untuk meningkatkan stamina dan memulihkan tubuh dengan cepat serta mengurangi kelelahan, pemain timnas Indonesia berendam di air es. Momen ini juga diunggah di akun Instagram Timnas Indonesia. Terlihat di sini para pemain sedang berendam di air es, di antaranya adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, Marcel Ferdinand, hingga Hoki Caraka. Praktek ini bermanfaat untuk meredakan rasa sakit dan mempercepat pemulihan otot para pemain timnas Garuda Muda. Kita mundur ke belakang, mungkin Anda ingat dengan momen ini, saudara. Sehari sebelum tanding di babak semifinal, pemain timnas U23 Indonesia, Komang Teguh, bahkan mendapatkan kejutan dari pelatih Sinteyong. STY membawa kue ulang tahun untuk Komang yang sudah genap berusia 22 tahun. Momen pertambahan usia Komang itu dirayakan bersama seluruh pemain dan staf kepelatihan timnas. Pertandingan Indonesia versus Uzbekistan akan menjadi laga perebutan tiket ke final Piala Asia U23 2024 sekaligus tiket untuk bisa mendapatkan lolos ke babak Olimpiade Paris 2024. Oleh karena itu, ke-12 tim ini tentu akan bertarung secara maksimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam laga ini. Akankah timnas Indonesia U23 berhasil mewujudkan mimpinya? Kita saksikan pertandingan malam ini. Harus bermain all out, fokus, jaga kekompakan, strategi, dan yang jelas kemana Dewi Fortuna kira-kira akan memihak malam ini. Kami akan kembali usai jeda, saudara. Setelah sempat viral lantaran meminta-minta secara paksa seorang pengemis ditangkap Satpol PP dan Dinsos Kota Bogor, Jawa Barat.